Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini akan dibahas materi permutasi. Mari simak konsep berikut ini. Silakan diperhatikan gambar pementasan tari kecak di samping ya. Nah, kira-kira berapa banyak cara posisi duduk melingkar dalam pementasan tari tersebut ya? Nah, untuk mengetahui berapa banyak cara posisi duduk melingkar, kita akan gunakan konsep permutasi. Nah, mari simak contoh dan konsep berikut ini. Nah, jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau sebagian unsur disebut permutasi. Permutasi didefinisikan sebagai banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Dinyatakan dengan notasi, nah ini notasinya ya, PNN atau bisa ditulis seperti ini, P dalam kurung N, N. Nah, bisa dirumuskan sebagai berikut. PNN itu sama dengan N kali N kurang 1 kali N dikurang 2 dikali dan seterusnya. Kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini semua disebut N faktorial ya. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita simak contoh berikut ini. Terdapat buah mangga, jeruk, apel, dan salak. Masing-masing satu buah akan disusun berjajar. Susunan yang dapat dibentuk dari buah-buahan tersebut adalah, kita akan bahas. Nah, ini di sini N-nya sama dengan 4, yaitu terdiri dari 1 buah mangga, 2 jeruk, 3 apel, dan 4 salak ya. Nah, sehingga kita gunakan konsep ini. N-nya 4. Jadi 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini semua dikalikan menghasilkan 24. Jadi susunan yang dapat dibentuk dari buah-buahan tersebut adalah 24 susunan. Oke, kita akan bahas permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda sekarang ya. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dinyatakan dengan notasi PNR atau bisa ditulis seperti ini ya, PN, R. Nah, konsepnya ini bisa dirumuskan seperti ini ya, PNR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial ya, di mana R itu kurang dari atau sama dengan N ya. Nah, kita simak contohnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan disusun bilangan-bilangan yang terdiri atas 2 angka yang berbeda. Susunan bilangan yang mungkin terjadi adalah, nah, kita gunakan konsep N unsur yang berbeda. Yaitu N-nya sama dengan 9 ya, ini semua angkanya berjumlah 9. Nah, karena akan disusun dari 2 angka yang berbeda, jadi R-nya sama dengan 2. Nah, kita gunakan rumus PNR. Nah, N-nya 9, R-nya 2 ya. Jadi 9 faktorial dibagi 9 dikurang 2 faktorial. Itu sama dengan 9 faktorial sama dengan 9 dikali 8 kali 7 faktorial. Nah, kita sampai 7 faktorial ya, karena pembaginya itu sama dengan 9 dikurang 2 itu adalah 7 faktorial. Nah, ini bisa disederhanakan ya, 7 faktorial dibagi 7 faktorial itu sama dengan 1. Jadi sisa operasinya itu adalah 9 dikali 8. 9 dikali 8 sama dengan 72. Nah, jadi susunan bilangan yang terdiri dari 2 angka yang berbeda dari angka ini
itu sama dengan 72 susunan. Oke, kita akan bahas konsep berikutnya, yaitu permutasi yang memuat unsur yang sama ya. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Kn unsur yang sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai Kn itu sama dengan N ya. Nah, ini konsep atau rumus dari Pn K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai Kn. Yaitu sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai seterusnya Kn faktorial. Nah, kita simak contoh berikut ini. Banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika adalah, nah, M terdiri dari dua huruf, yaitu ini yang pertama, ini yang kedua ya. A terdiri dari tiga huruf, 1, 2, 3. T terdiri dari dua huruf, ini satu, ini yang kedua. E terdiri dari satu huruf, ini saja ya. I terdiri dari satu huruf, ini saja. K sama dengan 1. Sekarang kita masukkan ke rumus Pn. Jadi N-nya sama dengan 10. Nah, ini huruf-hurufnya dimasukkan ke sini ya. Ini 2, 3, 2, 1, 1, dan 1 ya. Nah, ini sama dengan 10 faktorial dibagi K1-nya itu adalah 2 faktorial, K2 3 faktorial, K3 2 faktorial, K4 1 faktorial, K5 1 faktorial, dan K6 1 faktorial ya. Nah, kita selesaikan 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, biar bisa disederhanakan 2 faktorial dengan di penyebutnya ya. Nah, ini disederhanakan itu sama dengan 1. Nah, ini ya hasilnya 10 kali 9. Nah, ini 8 dibagi dengan 2 faktorial itu sama dengan 4 ya. 7 kali, nah ini 6-nya, 6 bisa dibagi dengan 3 faktorial karena 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 6 dibagi dengan 6 juga. Selanjutnya ini 5, 4 kali 3 ya. Nah, ini 1 faktorial sama dengan 1 semuanya. Jadi dibagi bilangan 1 tetap bilangan ini ya. Nah, hasil perhitungan ini jika dikalikan menghasilkan 150.120. Nah, jadi banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika adalah 150.120 susunan. Nah, berikutnya kita akan bahas konsep permutasi siklis. Permutasi siklis dari N unsur yang berbeda memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya, sebab N unsur ditempatkan secara melingkar. Nah, konsepnya atau rumusnya seperti ini ya. Pn siklis itu sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, perhatikan contoh berikut. Dalam suatu rapat, ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Nah, ini konsepnya meja bundar ya. Jadi, melingkar dia. Ini secara melingkar. Jadi, gunakan permutasi siklis. Banyak cara posisi peserta rapat dalam duduk melingkar adalah, nah, gunakan rumus ini. N-nya itu adalah 8 ya.
Jadi 8 dikurang 1 faktorial. Hasilnya jika dikurangkan 7 faktorial ya. Nah 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Menghasilkan 5040 cara ya. Nah cara posisi peserta rapat dalam duduk melingkar yaitu menghasilkan 5040 cara. Nah, kita beranjak ke latihan soal ya. Dalam suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 siswa. Banyaknya cara pemilihan adalah, kita tentukan dulu N-nya. N itu sama dengan 10. Sedangkan R-nya sama dengan 3. Nah, ini 3 didapatkan dari pemilihannya ya. Karena terurut dia. Dipilih sebagai ketua pertama, kedua itu adalah sekretaris, ketiga sebagai bendahara. Jadi R-nya sama dengan 3 ya. Nah, kita gunakan konsep ini, PNR. Jadi masukkan N-nya 10, R-nya 3 ke sini ya. Nah, silakan dilanjutkan. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.